Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, saudara sekalian, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam atau disingkat dengan MSI. Ya, materi kita sekarang kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari metodologi studi Islam. Sekarang akan kita masuk materi selanjutnya tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Dalam materi ini saudara-saudari akan muncul pertanyaan kepada kita semua bahwa sekarang kan kita beragama Islam seperti itu. Pertanyaannya, apakah memang kita sebagai manusia ini butuh terhadap agama? Apakah kita perlu dengan agama? Atau sekarang kita sudah beragama, apakah memang kita sudah beragama, sudah menjalankan agama dengan sebenar-benarnya? Apakah kita butuh dengan agama? Karena mahasiswa sekalian, bahwa kalau kita lihat dari sini, kalau kita bandingkan dengan unsur-unsur lain, misalnya dengan orang-orang lain, ada namanya di Eropa itu, bagian-bagian Eropa atau di bagian dunia lain ada namanya orang ateis. Yang mana orang-orang ateis ini adalah orang yang tidak percaya terhadap Tuhan atau orang yang tidak beragama. Mereka hanya mengandalkan akal mereka saja, anugerah akal mereka saja, itu saja yang mereka andalkan. Nah, kalau kita lihat kepada mereka dan kita bandingkan dengan sekarang kita, khususnya kita bandingkan dengan negara Indonesia, kita secara pasti sudah dipastikan kita Indonesia ini sudah beragama semuanya. Tetapi kenapa mereka yang orang ateis tersebut lebih maju daripada kita, padahal mereka tidak beragama, padahal mereka tidak beragama? Pertanyaan ini akan saya lemparkan lagi kepada saudara sekalian, apakah memang kita penting beragama atau tidak? Kita bandingkan dengan orang ateis tersebut. Mereka lebih maju peradabannya dan lebih maju teknologinya dari kita. Itu tujuan utama dari materi kita sekarang ini. Baik saudara sekalian, itu pengantar materi kuliah kita saat sekarang ini. Kita lanjut. Kita masuk kepada pengertian agama. Sebelumnya saudara-saudari, para ahli untuk mengertikan agama ini secara istilah itu sangat beragam sekali, sangat beragam sekali, sehingga ada seorang ahli yang namanya James Halleuba, dia meneliti ternyata pengertian agama itu secara teoritis ada 48 buah. Pengertian agama secara istilah, secara definisi secara istilah ditemui oleh si James ini banyak 48. Nah, ternyata dari penelitiannya orang-orang menerjemahkan atau mendefinisikan agama sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing, pengetahuan mereka masing-masing, sehingga pengertian agama ini sampai sekarang tidak duduk seperti itu, tidak duduk dan tidak ada kesepakatan daripada ahli-ahli apa sih pengertian agama sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang bertanya apa sih pengertian agama, maka jawabannya itu sesuai dengan pemahaman kita, pengetahuan kita masing-masing seperti apa. Jadi untuk pengertian agama secara definisi, secara istilah, itu saya serahkan kepada saudara sekalian bagaimana saudara sekalian memahami agama, definisi agama tersebut. Nah, sekarang kita hanya membahas unsur-unsur dari pengertian agama itu. Kita lihat dari segi bahasanya saja dahulu seperti ini. Baik, ada di sini tiga kata, ada kata agama, ada kata din, dan ada kata religi. Tiga bahasa ini yang kita bahas dalam pengertian agama itu. Baik, yang pertama agama berasal dari bahasa Sanskrit, berasal dari dua kata, a dengan gam, a dengan gam, yang berartinya a artinya tidak, gam artinya pergi. Jadi arti dari agama adalah tidak pergi, tetap, turun temurun, dan tuntunan.
Ini dari bahasa Sanskrit, ya, dari kata agama. Agama itu dia tidak pergi, ya, tidak ya, tetap turun temurun. Nah, jadi agama itu kalau kita bahasakan dengan bahasa Islam adalah istiqomah, ya, secara bahasanya. Jadi agama dalam bahasa Islam namanya adalah istiqomah. Memang dalam agama Islam itu yang sangat, salah satu yang pokok itu adalah istiqomah itu sendiri. Kemudian kita lanjut kepada bahasa yang kedua, yaitu din. Din, ya, din ini ada juga dalam bahasa Semit. Bahasa Semit yang berarti undang-undang atau hukum. Ya, din dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Nah, kemudian din ini juga ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata din ini berarti menguasai, ya, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Memang di dalam Islam itu ada undang-undangnya atau hukumnya, seperti yang ada dalam Al-Quran, itu juga termasuk undang-undang atau hukum. Kemudian dalam agama itu ada yang menguasai, yaitu Allah, kan. Allah itu menundukkan, menguasai. Kemudian kita sebagai manusia itu patuh, ya, patuh kepada Allah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kewajiban-kewajiban itu adalah utang, ya. Utang ini merupakan kewajiban-kewajiban seperti sholat, ya, 5 waktu, zakat, ya. Nah, puasa Ramadan itu wajib, yang dibahasakan lain dengan orang dengan hutang. Kemudian dalam din itu ada namanya balasan. Memang balasan ini dalam Islam disekedar dengan surga dan neraka, atau pahala dan dosa, seperti itu. Orang yang melaksanakan kebaikan, maka melaksanakan amal baik, maka dia mendapat balasan surga dan pahala. Orang yang melakukan melanggar aturan atau melakukan kejahatan, dia mendapatkan dosa dan mendapatkan neraka. Kemudian dan kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini juga ada dalam din. Ya, contohnya saja seperti kita memuliakan tamu, itu adalah kebiasaan. Dan memuliakan tamu itu adalah kebiasaan orang Quraisy, ya, orang Quraisy. Dan kemudian dikuatkan oleh Nabi dengan hadis beliau, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, kata Rasul. Siapa yang mengaku beriman dengan Allah, dengan hari akhir, maka kata Nabi, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Nah, itu, ya, kebiasaan, namanya kebiasaan dari orang Quraisy yang dinilai baik oleh Rasul dan dijadikan sebagai ajaran agama. Itu ada unsurnya dari agama ini, itu din. Kemudian kita beralih kepada religi. Ya, bacanya religi ini berasal dari bahasa Latin. Nah, dalam bahasa Latin itu religi ini berasal dari kata relegere, seperti itu. Relegere artinya mengumpulkan dan membaca. Ya, artinya dalam religi ini memang dalam Islam seperti Al-Quran itu, ya, dikumpulkan, ya. Al-Quran itu hukum-hukumnya dikumpulkan. Kemudian Al-Quran itu kita membaca Al-Quran. Nah, itu dalam religi dalam bahasa Latin. Kemudian ada juga yang mengatakan religi ini berasal dari kata lerigare, seperti itu, artinya mengikat. Memang Islam itu ada yang aturan Islam itu mengikat, seperti itu. Mengikatnya kalau kita melakukan sesuai dengan aturan, maka kita akan mendapatkan nilai pahala, seperti itu, dan surga. Nah, dan mengikat apabila kita melakukan pelanggaran seperti itu, atau kita membuat suatu kejahatan, maka kita akan diganjar dengan neraka. Nah, itu yang mengikat, ya. Mengikat ini maksudnya ada sebab akibat atau akibat hukum. Bagaimana kita biasanya akibat kita meninggalkan sholat, maka kita akan berdosa dan masuk neraka. Itu namanya mengikat. Mengikat ini itu adalah reaksi dari tindakan kita yang kita lakukan. Seperti kita bersedekah, ya, reaksi dari tindakan kita bersedekah itu, responnya adalah kita mendapatkan nilai pahala dan mendapatkan surga. Ya, reaksi dari kita biasanya mencuri, itu kita mendapatkan reaksi kita mendapatkan dosa dan diganjar dengan neraka. Itu yang namanya mengikat. Artinya mengikat segala tindak tanduk kita mendapatkan ganjaran, seperti itu. Itu namanya mengikat, ya.
berpengaruh terhadap tingkah laku kita yang kita lakukan. Itu dalam pengertian agama, bahwa pengertian agama dari bahasa agama sendiri ya, dari bahasa Sanskrit, kemudian kata din, kemudian kata religi. Ini kalau kita perhatikan baik-baik, semuanya memang termasuk dalam agama ya. Semua agama ada ini, ada semua agama dia tidak pergi ya, artinya istiqomah atau dengan din, undang-undang atau hukum ya. Adanya situ menguasai, Allah menguasai, Allah menundukkan, kemudian kita sebagai manusia patuh, kemudian ada kewajiban, kemudian ada balasan terhadap tindak tanduk kita, kemudian ada kebiasaan dalam beragama ya, kemudian ada Al-Quran yang telah dikumpulkan ya, kemudian Al-Quran tersebut kita sebagai manusia membaca Al-Quran, kemudian aturan-aturan agama itu semuanya mengikat ya. Itu dari pengertian bahasa ini saudara sekalian, baru kita bisa memahami dan memberikan pemahaman terhadap pengertian agama seperti apa, secara definisinya, definisi istilahnya seperti apa. Nah, saya ulangi lagi bahwa pengertian agama secara istilah itu tergantung kepada pemahaman kita masing-masing. Bagaimana pemahaman kita terhadap agama selama ini, itulah yang kita ungkapkan dalam definisi agama itu sendiri. Baik, kita lanjut saudara sekalian. Nah, kemudian unsur dari agama. Unsur agama ini saudara-saudari bisa juga kita masukkan ke dalam definisi agama, tergantung bagaimana kita merangkai kata-katanya. Yang terpenting dalam agama itu unsurnya adanya kekuatan gaib. Kekuatan gaib ini artinya Tuhan ya, Tuhan yang kita akui tersebut. Ya, kekuatan gaib ini yang akan menjadi panutan lah bagi kita, seperti itu, menjadi tuntunan bagi kita, sehingga kita bisa menjalankan aturan-aturan kekuatan gaib tersebut. Contohnya di dalam agama-agama biasanya ada agama animisme dan ada agama dinamisme, seperti itu kan. Sebagai agama animisme, mereka mengikuti kekuatan gaib biasanya dari hal yang gaib-gaib, dari pohon misalnya, atau batu yang sakti, mereka harus seperti itu. Nah, ada namanya agama dinamisme atau agama yang dari dari langit, seperti itu. Nah, saudara-saudari sekalian, ini yang pertama unsur agama tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya unsur hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut, yang bertujuan untuknya adalah untuk bahagia. Nah, apabila kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, dalam Islam biasanya dikenal dengan amal soleh, seperti itu kan. Apabila kita melakukan amal-amal soleh, nah tujuan kita untuk melakukan amal soleh itu untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini kita dapatkan apabila kita ada hubungan baik dengan Allah ya, hablum minallah. Ya, namanya dalam Islam hablum minallah. Nah, adanya hablum minallah kita itu bagus, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu unsur agama yang kedua, adanya hubungan baik ya, hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut, artinya Tuhan itu tersebut. Nah, kemudian unsur agama yang selanjutnya yang ketiga, adanya respon atau rasa. Nah, ini saudara-saudari yang paling penting juga dalam unsur agama, adanya respon atau rasa. Nah, bagaimana kita bisa beragama dan bertuhan seperti itu ya, karena adanya rasa. Kada adanya rasa dalam diri kita sehingga kita mau menyembah Tuhan ya. Rasa di sini atau respon ini biasanya seperti secara sederhana, ketika kita dilanda ketakutan misalnya, seperti itu, atau biasanya datang gempa bumi, bukan tiba-tiba datang gempa bumi, pasti kita akan langsung ingat kepada Allah, seperti itu ya. Respon dari ketakutan kita waktu datangnya musibah tersebut, pasti kita ingat yang namanya Allah. Pasti kita terkadang beristighfar ya, ya Allah, ya Allah, seperti itu kita muncul dari mulut kita ketika kita mendapatkan musibah. Itu respon dari dalam diri kita, respon ketakutan. Nah, kemudian misalnya respon dari mendapatkan nikmat, nah kita mengucapkan alhamdulillah, seperti itu kan, alhamdulillah, terima kasih Allah, seperti itu dalam unsur agama. Kemudian adanya rasa.
Nah, rasa di sini, rasa beragama, itu kan namanya ghirah beragama. Nah, kita contohkan dengan adanya orang yang contohnya kemarin tuh ada salah satu tokoh yang apa mencaci maki salah satu ayat dalam Al-Quran, ya surah An-Nisa tersebut. Nah, kan adanya rasa yang muncul lah, ya, rasa muncul dari semua orang Islam dan bahkan sampai berdemo besar-besaran seperti itu. Nah, orang yang punya rasa ini makanya dia adalah salah satu unsur agama. Kalau kita tidak mempunyai rasa, misalnya kita seperti kitab suci kita dilecehkan atau agama kita dilecehkan, tidak ada rasa sedikit pun muncul, ya dalam diri kita rasa beragama itu, maka kita berarti unsur agama sudah hilang dari diri kita. Berarti kita tidak beragama namanya lagi. Nah, itu unsur agama yang ketiga. Kemudian ada namanya unsur agama yang keempat, yaitu kudus atau suci. Nah, memang agama itu adalah suatu hal yang suci, itu ya, suatu hal yang kita agungkan. Nah, seperti kalau dalam Islam adanya kitab Al-Quran, ya, Al-Quran itu adalah kitab suci yang kita agungkan. Kemudian juga kita apabila membuat hubungan baik dengan Allah, maka kita harus kudus, suci. Seperti sholat, kita harus berwuduk dulu, ya, untuk suci. Kemudian ada namanya mandi wajib juga, ya, ada namanya mandi wajib, ada kemudian ada namanya meruduk. Itu unsur suci di sini, unsur kudus, sehingga kita bisa melakukan hubungan baik dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, itu unsur-unsur agama. Ada kekuatan gaib yang kita agungkan, yaitu Allah. Kemudian ada kekuatan gaib lain, misalnya malaikat, jin, ya, setan, iblis, itu yang gaib-gaib. Itu unsur agama kita. Ya, memang itu kita yakini. Di dalam Al-Baqarah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jelas itu. Siapa orang-orang yang muttaqin, ya, yang tidak melakukan Al-Quran adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jelas ini orang-orang yang beriman dengan gaib. Ya. Jadi unsur agama itu memang beriman kepada yang gaib. Apa saja yang gaib? Allah, malaikat, setan, iblis, jin. Nah, itu adalah salah satu keimanan kita, beriman kepada yang gaib. Nah, kemudian adanya hubungan baik dengan Allah, kekuatan gaib, ya. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan itu adalah hubungan baik, ya. Mendirikan salat dan menafkahkan harta itu adalah merupakan gambaran hubungan baik kita dengan Allah. Nah, jelas di situ. Kemudian adanya respon dan rasa dalam diri kita. Kemudian adanya unsur suci. Nah, itu unsur dari agama. Nah, kemudian adanya aspek agama ini. Aspek agama ini hal-hal yang berhubungan dengan agama. Nah, yang pertama asal usul, ya, asal usul dari agama itu yang kita kenal seperti adanya agama ardi dan agama samawi. Ya, agama ardi, ya, berasal dari agama ardi dan agama samawi. Ada agama ini yang agama ardi dan agama samawi. Agama ardi itu adalah agama yang berasal dari hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran manusia sehingga dia menciptakan Tuhan sendiri. Sehingga dalam agama ardi dia menyimpulkan bahwa agama itu adalah masyarakat, bahwa Tuhan itu adalah masyarakat itu sendiri. Pemikiran yang lahir dari masyarakat, kemudian dia menciptakan Tuhan. Nah, itulah agama ardi. Nah, sehingga mereka menciptakan Tuhan dan mereka mensucikan Tuhan mereka tersebut dan mengagungkan Tuhan mereka tersebut, dan menganggap ada kekuatan gaib dari Tuhan mereka tersebut. Nah, itulah agama ardi yang mereka yakini seperti itu. Kemudian ada, salah satu contoh agama ardi itu adalah agama Buddha, kan, seperti itu. Agama Buddha, Hindu Buddha, itu agama ardi, agama yang lahir dari hasil pemikiran. Kemudian ada agama samawi, yaitu agama langit. Artinya, maksudnya agama langit itu adalah agama yang punya kitab suci, agama yang lahir dari wahyu. Agama yang lahir dari wahyu seperti Islam, Yahudi, dan Nasrani, itu adalah agama wahyu. Agama yang datang dari Tuhan seperti itu, kan, agama yang
Salah satu buktinya dengan adanya kitab suci yang ada aturan di situ, kitab suci dari langit. Itu asal usul dari agama. Nah, kemudian tujuannya. Nah, tujuannya tadi itu seperti yang tadi, ada tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan dari aspek agama. Ya, ada tujuan dari aspek agama. Yang mana dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan tujuan kita beragama itu ya adalah untuk rahmatan lil alamin. Ya, tujuan kita bisa membuat alam ini memang terjaga oleh kita. Itu tujuan beragama. Nah, kemudian ruang lingkup ini saudara-saudari, ruang lingkup ini kembali lagi kepada unsur agama ini maksudnya. Ya, ruang lingkup dari agama ini unsur agama maksudnya adanya kekuatan gaib, ya, hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut, kemudian adanya respon dan adanya unsur suci, ya. Itu yang apa tadi? Yang ruang lingkup dari agama tersebut. Kemudian pemasyarakatan. Nah, pemasyarakatan di sini maksudnya saudara-saudari bahwa kita beragama ya, kita diwajibkan untuk bermasyarakat. Ya, kita diwajibkan untuk bermasyarakat karena dalam Islam ada namanya hablum minallah dan hablum minannas. Nah, hablum minannas ini yang namanya masyarakat. Bagaimana kita bersosialisasi atau berinteraksi ya apabila ada permasalahan dalam masyarakat, bagaimana kita menyelesaikannya, bagaimana kita berdiskusi, pokoknya bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat. Dalam agama itu ada. Karena dalam Al-Qur'an itu tidak hanya mengatur terhadap hablum minallah, tidak hanya membahas tentang bagaimana kita sholat, bagaimana kita misalnya naik haji seperti itu. Nah, pemasyarakatan itu juga ada dalam agama. Bagaimana kita harus memaafkan, kan? Ya, bagaimana kita memaafkan orang lain itu ada dalam agama. Itu aspek agama. Aspek agama itu ada unsur masyarakatnya, ya, ada unsur masyarakat. Banyak seperti zakat. Ya, seperti zakat itu kenapa ada zakat? Ya, karena kita ada hubungannya dengan masyarakat, seperti itu. Kenapa dengan adanya kita diwajibkan berpuasa? Karena kita dalam puasa tersebut mengajarkan kepada kita bagaimana kita merasakan kehidupan orang lain yang lebih susah daripada kehidupan kita. Nah, bagaimana kita diwajibkan dengan haji? Haji itu kan mengajarkan kepada kita bahwa dalam bermasyarakat, bahwa dalam hidup di dunia tidak ada perbedaan antara kita. Karena dalam haji itu, dalam pakaian ihram kita semua sama semuanya. Sama semuanya, sehingga etnis, warna kulit, ya, asal usul suku kita tidak ada dibicarakan di situ. Karena kita dalam haji itu berpakaian yang sama, melambangkan bahwa kita di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan kita dengan Allah, membedakan kita di hadapan Allah itu hanya takwa kita saja. Secara fisik kita tidak dibedakan. Yang membedakan kita hanya takwa. Ya. Kemudian aspek dari agama itu adanya sumber. Nah, sumber agama kita itu dari mana? Sumber aturan agama kita itu mana? Ya, dalam Islam ada namanya Al-Quran dan hadis atau sunnah. Dalam agama lain juga ada namanya kitab-kitab yang lain seperti itu, kan. Nah, dalam seperti agama yang lain sepertinya Taurat, Zabur, dan Injil, itu adalah sumber dari agama. Nah, setelah kita mempelajari ini, saudara-saudari, kita lanjut. Nah, baru kita membahas tentang, setelah kita membahas yang tadi, baru kita mempertanyakan kepada diri kita sendiri, sebab manusia beragama itu untuk apa? Ya, yang pertama ini saudara-saudari, latar belakang fitrah manusia. Latar belakang fitrah manusia, seperti kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seperti kan setiap manusia, setiap kelahiran tersebut dilahirkan dengan fitrah. Fa abawahu yuhawilani ila yumajjisani aw yunassirani, seperti itu, kan. Maka orang tuanya nanti yang akan membawanya kepada apa, seperti itu. Nah, fitrah ini maksudnya saudara-saudari adalah unsur kebaikan dalam diri manusia itu sudah ada. Karena terjadinya manusia ada dengan diciptakannya roh. Roh itu kan kudus, suci, yang berasal dari Allah. Jelas di situ baru dikatakan bahwa fitrah itu juga diartikan dengan suci. Maka manusia itu secara naluri dia akan bertindak fitrah, bertindak kebaikan seperti itu. Maka siapa nanti yang tidak akan bertindak kebaikan, maka nanti dipengaruhi oleh orang tua mereka yang mengajarkan mereka tentang hal-hal yang ada di dunia ini, apakah itu hal baik atau hal buruk.
Nah, itu yang fa'abawahu yuhawilani kata Rasul, maka orang tuanya lah yang nanti yang akan menentukan jalan anak ini kemana, apakah sesuai dengan fitrahnya atau keluar dari fitrahnya manusia. Salah satu contoh fitrah manusia misalnya ketika kita misalnya melihat orang yang menangis atau apa, kita pasti hati kita juga akan tersentuh juga, secara otomatis kita juga akan ikut sedih melihat orang tersebut. Itu namanya fitrah. Artinya kita juga ikut serta dalam yang namanya masyarakat tadi, pemasyarakatan ini. Artinya kita juga ikut terlibat dalam masyarakat, apapun yang terjadi di masyarakat. Nah, fitrah manusia seperti itu. Nah, bagaimana fitrah manusia? Terkadang dia berubah seperti itu kan, orang-orang yang melakukan kejahatan, karena terkadang keluarganya sendiri yang mengajarkan secara tidak langsung tentang satu perbuatan yang buruk seperti itu. Artinya seperti ini saja, kita contohkan secara sederhana. Ada terkadang orang jatuh misalnya, dia tertawakan. Nah, itu adalah bukan fitrah lagi, fitrah yang sudah diubah di situ. Fitrah yang sudah terubah dari pendidikan keluarga atau pendidikan lingkungannya, sehingga mereka tidak fitrah lagi. Nah, kenapa misalnya kawannya jatuh, dia mentertawakan, itu tidak fitrah lagi namanya. Artinya fitrahnya di situ sudah melenceng, ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat di di internet misalnya, di media sosial dan YouTube dan pokoknya segala macam media sosial. Kenapa lebih banyak itu konten-konten dari yang kita lihat itu adalah misalnya orang yang bertengkar. Kenapa di situ banyak penontonnya seperti itu kan? Orang yang bertengkar atau orang yang kecelakaan misalnya, orang itu kenapa? Karena fitrah kita itu sudah dibelokkan oleh teknologi sekarang, ya. Jadi fitrah kita itu adalah hal yang baik-baik. Apakah menonton orang berkelahi itu yang populer misalnya di YouTube ataupun di internet? Kenapa itu populer tontonannya? Ya, karena orang yang menonton itu fitrahnya sudah luntur, fitrahnya sudah hilang oleh lingkungan internet yang memaksa fitrahnya hilang. Ya, kenapa itu terjadi? Kemudian kenapa lagi misalnya kita sebut saja aplikasi TikTok yang isinya itu hanya goyang-goyang tidak jelas seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena fitrah kita itu sudah dibelokkan oleh lingkungan kita, sudah populer di lingkungan kita, sehingga fitrah kita itu hilang. Itu kan suatu hal yang tidak fitrah sebenarnya, bergoyang-goyang di depan kamera kemudian kita pertontonkan kepada khalayak ramai. Itu sebenarnya fitrah kita yang sudah luntur. Ya, coba kita tanya ke dalam hati kita masing-masing, apakah itu hal yang bagus, TikTok dan segala macam itu? Kecuali TikTok itu diisi dengan hal yang positif, misalnya tutorial apa, misalnya seperti itu kan lebih bagus. Nah, ternyata hal yang sekarang ini, yang fitrah ini sudah banyak luntur. Dibuktikan dengan kita lihat saja di media sosial, yang lebih populer itu yang mana, yang positif atau yang negatif. Nah, maka fitrah manusia ini memang luntur sekarang ini. Nah, pentingnya agama di sini adalah meluruskan fitrah manusia. Ya, pentingnya agama di sini adalah meluruskan fitrah manusia itu sendiri. Makanya adanya dai-dai dan segala macam akan mengingatkan bahwa fitrah kita itu sudah berbelok. Ya, fitrah kita itu sudah berbelok, tidak sesuai dengan arahnya lagi. Nah, makanya agama ya membantu kita mengembalikan fitrah kita yang sebagus-bagusnya seperti apa. Ya, itu tentang fitrah manusia. Nah, kemudian lanjut saudara-saudari, sebab kita harus beragama itu karena kita itu lemah, karena itu kita mempunyai kekurangan. Ya, saudara-saudari, kita contohkan saja ketika adanya datang musibah seperti gempa, tsunami dan segala macam. Kenapa kita menangis, ya? Kenapa kita merasa takut? Nah, itu karena kita lemah, karena kita kekurangan. Kita ada kekurangan seperti itu. Nah, manusia itu menangis, manusia itu mendapatkan rasa takut, ya, segala macam. Contohnya kenapa kita minta tolong? Ya, seperti itu karena manusia itu memang lemah, memang kekurangan. Memang manusia itu kata Allah diciptakan dalam sempurna. Sempurnanya itu dari makhluk lain. Anda sempurna dari makhluk lain seperti itu, bukan sempurna dari kelemahan atau kekurangan. Ya, maksudnya sempurna ciptaan manusia di situ,
Manusia itu kan ahsanul khaliqin. Nah, rupa yang bagus, rupa manusia yang bagus. Cuman mental dan sikap manusia itu belum bagus, ya, belum ahsan. Ya, makanya manusia itu secara mental ya, dan secara fisikis mereka tuh lemah dan adanya kekurangan. Contoh sederhana saja, kita sering lupa. Seperti itu kan, sering lupa. Itu tandanya kita tuh lemah. Nah, lupa itu adalah salah satu tanda kita tuh lemah. Nah, kenapa kita adanya takut? Menandakan kita tuh lemah, adanya kita kekurangan. Makanya bagaimana bisa menutup kelemahan dan kekurangan kita ini? Ya, kita harus beragama. Nah, salah satu contohnya ketika kita takut datangnya gempa segala macam, pasti kita ya Allah, kita bilang seperti itu, berdoa seperti itu. Itu intinya kita akan menutup kelemahan kita dan minta tolong kepada yang tidak lemah, kepada yang maha kuasa. Nah, itu salah satu contoh bahwa manusia itu harus beragama karena kita itu memiliki banyak kekurangan, ya, kelemahan. Allah itu maha kuasa, tidak ada cacat sedikit pun oleh Allah. Allah itu maha sempurna, Allah itu maha segala maha. Kita yang sebagai manusia banyak kelemahan dan banyak kekurangan. Salah satu contohnya saja kelemahan kita butuh oksigen terus, seperti itu. Ya, kemudian sekarang ini kita dihadapi dengan pandemi corona seperti itu. Nah, kenapa kita takut dengan corona? Karena itu kita tuh memang lemah. Kita memang lemah seperti itu. Hanya sedikit saja Allah mendatangkan cobaan dengan adanya corona yang makhluk yang sangat-sangat kecil, kita tidak bisa menghadapinya. Kita kekurangan seperti itu. Ya, kita kacau balau karena hal yang sangat kecil seperti itu. Makanya kita harus beragama. Ya, bagaimana kita menghadapi biasanya pandemi ini? Ya, kita berusaha, ya, ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Nah, itu membuktikan bahwa kita tuh lemah. Ya, kalau memang manusia itu tidak lemah dan tidak berkekurangan, ya, itu apa mereka takut terhadap corona? Ya, itu salah satu bukti bahwa manusia itu harus beragama. Karena kelemahan, ketakutan mereka tersebut, kekurangan mereka tersebut bisa koordinir, misalnya seperti itu, bisa diarahkan oleh agama. Jadi supaya ketakutan kita itu tidak menjadi kesesatan bagi kita. Karena kalau kita terlalu takut seperti itu, berarti kita tidak menganggap adanya Allah, bahwa Allah itu akan menyertai hamba-hambanya yang mau berdoa seperti itu. Makanya kita tuh tidak boleh takut, kita boleh waspada seperti itu. Dan kita tuh kalau kita takut, kita bermohon kepada Allah, ya. Ya, seperti ini, seperti kita sholat, kita selalu membaca Al-Fatihah seperti itu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepada Allah kita menyembah dan pun kepada Allah kita minta tolong. Ya, seperti itu saudara-saudari. Ya, kita beragama itu karena kita tuh lemah dan kita berkekurangan dalam hal apapun. Nah, kemudian yang terakhir sebab kita harus beragama itu karena tantangan kita itu banyak, saudara-saudari. Tantangan kita itu banyak, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Tantangan ini ada dua juga, ada dari yang eksternal, ada internal, luar dan dalam seperti itu. Tantangan internal, tantangan dalam diri manusia sendiri adalah adanya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini, nah, kita contohkan kenapa misalnya orang-orang yang korupsi itu bukanlah orang-orang yang miskin, bukanlah orang-orang yang berkekurangan. Nah, cuman kenapa dia mau berkorupsi, mau mengambil harta itu? Karena nafsunya yang bergejolak, yang dikobar-kobarkan oleh setan, ya, yang dibantu oleh setan, iblis. Makanya manusia itu mau melakukan hal-hal seperti korupsi tadi. Nah, itu adalah dalam diri, yang muncul dalam diri manusia. Nah, itu salah satu tantangannya. Kemudian tantangan rasa takut tadi juga ada. Seperti adanya orang yang tidak mau masuk politik misalnya. Kenapa? Karena dia takut nanti adanya badai politik dan segala macam. Itu juga tantangan bagi manusia. Ya, atau yang lainnya seperti itu. Itu yang dari dalam diri manusia sendiri. Kemudian dari ekstern, dari luar manusia itu sendiri. Seperti manusia ini yang dia mau korupsi, ada juga bisikan misalnya dari keluarganya sendiri, atau mungkin anak atau istrinya menuntutnya ini itu segala macam, sehingga
uh, dia tidak ada uang dan dia harus menjadi uang seperti sedemikian rupa sehingga dia yang nampak bagi dia hanya korupsi, maka dia berkorupsi. Itu tantangannya ya. Dorongan dari anak istrinya yang minta ini itu segala macam, ya, fasilitas ini segala macam, sehingga manusia bisanya si A itu dia harus mengambil harta yang bukan haknya. Ya, itu tantangan dari luar manusia itu sendiri, dari eksternal. Nah, bagaimana seseorang yang mendapat tantangan-tantangan dari dalam dirinya ataupun dari luar dirinya sendiri? Dia harus beragama. Dia harus meminta tolong kepada yang namanya Allah itu, yang Tuhan itu. Sehingga manusia tersebut bisa mengontrol tantangan itu. Bagaimana dia bisa mengontrol hatinya. Bagaimana hatinya bergejolak melihat uang banyak seperti itu kan, bagaimana dia bisa menahan dirinya supaya tidak mengambil uang itu. Nah, bagaimana ketika anak istrinya menuntutnya ini itu biasanya, bagaimana dia menghadapi tuntutan keinginan dari anak istrinya tersebut. Nah, itu manusia itu harus beragama, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saudara-saudari sebab kita beragama itu, ini alasannya. Mungkin juga ada alasan-alasan lain yang agak penting. Cuman seminimal-minimalnya kenapa kita harus beragama, karena 3 hal ini. Yang pertama, karena latar belakang fitrah kita itu, fitrah itu artinya bagus. Sebenarnya kita bagus, kita datang itu dari Allah, berarti fitrah kita itu bagus. Kemudian kita adanya karena kelemahan kita ini, ya, kekurangan kita. Nah, kemudian ada tantangan-tantangan kita yang harus kita kontrol, makanya kita harus beragama. Baik saudara-saudari, itu mengenai tentang pentingkah kita beragama, ya, tentang kebutuhan kita terhadap agama. Ya, baik saudara-saudari, untuk pemahaman lebih lanjut silakan saja saudara-saudari membaca tulisan-tulisan lain untuk mendukung, ya, untuk mendukung keimanan saudara-saudari terhadap agama ini seperti apa. Apakah kita beragama, ya, saudara-saudari beragama itu sudah kafah atau apakah belum beragama sama sekali? Atau apakah karena saudara-saudari beragama itu hanya sekedar kebetulan ayah, ibu, saudara-saudari atau kakek nenek itu beragama Islam, maka kita beragama Islam. Nah, bagaimana kalau kita lahir nanti di agama yang lain, atau kita dilahirkan nanti di kalangan orang-orang ateis biasanya, berarti kita tidak beragama. Apakah memang seperti itu? Maka saudara-saudari, untuk pemahaman lebih lanjut silakan cari referensi lain. Ya, baik saudara-saudari, semoga yang kita sampaikan pada saat sekarang ini bermanfaat, ya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.